Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Masih bersama dengan saya, bersama Psikologi Menjawab juga. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan manajemen konflik ya. Nah, setelah sebelumnya kita membahas terkait dengan apa sih sebenarnya konflik, terus kemudian konflik dalam organisasi, terus kemudian konflik dan kekerasan, terus kemudian juga ada konflik di sosial dan juga budaya ataupun masyarakat ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing terkait dengan jenis-jenis manajemen konflik atau manajemen konflik ya. Nah, ini menjadi penting bagi kita semuanya, terutama di situasi-situasi ketika memang video ini dibuat ya. Ada banyak berita terkait konflik, baik itu personal dengan kelompok ataupun kelompok dengan kelompok, ada juga dengan masyarakat ya. Jadi kelompok yang lebih besar lagi dan juga ada organisasi juga ya. Nah, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan bagi sahabat-sahabat semuanya. Nah, barangkali ada sahabat-sahabat yang belum subscribe channel Psikologi Menjawab, silahkan untuk subscribe ya, dan juga like, comment, and share. Itu sangat membantu sekali untuk channel ini bisa terus berkembang dan memberikan kontribusi ya. Oke, sahabat-sahabat semuanya, manajemen konflik. Apa sih sebenarnya manajemen konflik? Sekalipun di awal sudah saya singgung, tetapi di sini secara aplikasinya itu seperti apa? Jadi, realitas bahwa perbedaan selalu ada dan berpotensi menimbulkan konflik ya. Ada juga ini hal yang real bahwa kita berada di lingkungan masyarakat yang semuanya berbeda, kita pun katakanlah lahir ada orang yang kembar seperti itu pun sebenarnya tidak ada yang sama persis, pasti ada perbedaannya, dan perbedaan itu yang kemudian kalau kita tidak sikapi dengan baik, tidak sikapi dengan bijaksana, ketika kita berucap, bersikap, kemudian tidak memperhatikan bagaimana sih orang lain menanggapi, ataupun kita menjadi orang lain itu bagaimana kita menanggapinya, menangkap informasinya dengan jernih gitu. Nah, itu akan berpotensi menimbulkan konflik ya. Sehingga di manajemen konflik ini yang pertama harus disadari adalah itu bahwa yang namanya perbedaan itu ada, dan perbedaan itu akan memunculkan yang namanya potensi terjadi konflik. Sehingga di sini ini perlu untuk kemudian dipahami betul ya. Nah, berikutnya setelah kemudian kita memahami perbedaan-perbedaan itu, maka bagaimana kemudian mengelola ya agar jangan sampai muncul yang namanya konflik. Nah, disinilah bagian dari manajemen konflik itu sendiri. Jadi sifatnya adalah preventif ya. Nah, kalau kemudian terjadi, jadi ada hal-hal yang mungkin kita tidak bisa hindarkan sehingga itu terjadi ya. Bagaimana kemudian melakukan pencegahan ya agar tidak berlanjut, agar tidak berkembang, sehingga kemudian juga tidak menimbulkan dampak yang lebih luas lagi, dampak yang lebih besar lagi. Disitulah peranan manajemen konflik. Jadi manajemen konflik ini hal yang sebenarnya penting dimiliki oleh siapa saja ya, bukan hanya bagi sahabat-sahabat yang barangkali mengikuti kelas saya atau khusus di mata kuliah manajemen konflik, tapi juga penting untuk kita memahami di dalam kehidupan kita, karena kita realitasnya berada di lingkungan masyarakat, kita bertemu dengan banyak orang yang beragam ya. Jadi manajemen konflik adalah upaya yang dilakukan untuk mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan pertentangan, dan di sini melakukan pencegahan agar kemudian pertentangan itu tidak menimbulkan dampak yang lebih buruk lagi, atau kemudian dampaknya itu bisa diminimalisasi. Disitulah sebenarnya manajemen konflik ya. Nah, bentuk dari upaya tersebut bisa misalnya rule of the games, jadi kita buat aturan-aturan main, kita buat kesepakatan-kesepakatan, fakta integritas ya. Sehingga di sini memang mau nggak mau kita mesti katakanlah memahami agar kemudian bagaimana nih caranya untuk kemudian mencegah jangan sampai terjadi nih potensi perbedaan itu menjadi konflik. Jadi harus jelas rule of the games. Jadi apa sih sebenarnya aturan-aturannya? Ya, aturan mainnya seperti apa? Entah itu kehidupan bermasyarakat, berpolitik, atau apapun. Jadi semuanya ketika sudah
diatur dan kemudian ada kesepakatannya, ada aturannya, ya semua dijalankan dengan baik ya. Nah, ketika kemudian ada persoalan-persoalan dibuat kesepakatan. Jadi kesepakatannya seperti apa nih? Dan atau kemudian juga secara personal ketika kita berada di satu tempat ada yang disebut dengan fakta integritas. Bagaimana kemudian kita istilahnya ya komit ya dalam upaya untuk menjaga persatuan dan kesatuan, komit untuk kemudian kita bisa berupaya sebaik mungkin agar kemudian tidak menyinggung orang lain. Jadi mencegah persaingan menjadi pertentangan yang tidak sehat. Ini upayanya karena memang pada dasarnya itu akan ada yang namanya pertentangan-pertentangan, persaingan-persaingan, entah itu kemudian di dalam organisasi ya, mungkin orang ingin naik karirnya, harus ada aturan-aturan yang dibuat bagaimana sistemnya naik karir. Nah, jangan sampai kemudian di situ tidak ada prosesnya yang jelas yang kemudian disepakati yang jadi pegangan bersama sehingga orang bisa naik jabatan dengan istilahnya Mbak ya penilaian yang sifatnya subjektif dari atasan. Nah, itu akan berpotensi menimbulkan konflik ya. Atau kemudian di dalam bisnis, di dalam usaha itu juga ada aturan-aturannya. Nah, kalau kita cermati nih ya seperti di film-film itu ya, termasuk mereka orang-orang yang boleh dibilang jahat, mereka juga punya semacam rule agar kemudian geng-geng itu tidak kemudian saling berkonflik. Itu seperti itu. Apalagi kemudian untuk hal-hal yang sifatnya tujuannya baik ya. Jadi mesti ada rule untuk kemudian mencegah agar persaingan itu tidak kemudian menjadi persaingan yang tidak sehat, yang kemudian memunculkan konflik dan kemudian berdampak yang buruk ya bagi banyak pihak. Nah, manajemen konflik ini terutama nih khusus di manajemen konflik dalam organisasi ya. Jadi manajemen konflik biasa dilakukan oleh leader dari organisasi. Jadi di sebelumnya saya sudah sedikit singgung terkait peranan besar seorang leader. Bagaimana dia memahami situasi yang ada, bagaimana kemudian melakukan jadi sensitif peka ya terhadap situasi yang ada, lalu kemudian melakukan pencegahan kalau timbul di area kecil gimana segera mengatasinya, menyelesaikannya agar kalau boleh dibilang itu kayak percikan api agar jangan sampai kemudian membakar ya. Nah, disinilah pentingnya seorang leader. Jadi tujuan dari manajemen yang dilakukan agar menjadikan potensi konflik ataupun konflik yang terjadi tidak mengalih pencapaian organisasi. Kalau kemudian organisasi disibukkan dengan konflik, maka yang terjadi adalah ya tujuannya kemudian tidak tercapai. Ini ada banyak kasus yang seperti itu ya. Organisasi bisnis berkonflik, terutama umumnya ini ketika misalnya didirikan oleh beberapa orang, terus kemudian dalam berjalannya tidak sepakat atau memiliki tujuan yang berbeda, akhirnya mereka saling mengklaim kepemilikan yang kemudian berujung pada bahkan bisnis dari organisasi itu tidak jalan, perusahaan itu tidak jalan. Nah, ada berapa banyak itu karyawan yang kemudian mereka tidak memiliki kepastian, bahkan kemudian ada yang katakanlah mestinya bekerja tidak bekerja karena hak-hak dan hak-haknya mereka tidak terpenuhi. Sampai ke situ sebenarnya persoalannya. Bahkan ada juga yang ini sudah organisasi mapan, perusahaan yang mapan, organisasi bisnis, mungkin karena ada persoalan pertentangan di dalam pemiliknya, karena ada misalnya nanti teman-teman bisa cari ya, saya tidak perlu menyebutkannya, tapi kalau kita cermati ada real fakta-fakta di lapangan yang kita bisa jadikan itu pembelajaran ya. Bahkan kemudian sampai pecah gitu ya. Jadi organisasi bisnisnya sampai pecah. Nah juga kemudian di levelnya sampai negara itu pun juga kemudian potensi konflik rawan sekali untuk kemudian namanya perpecahan satu negara, ada yang melepaskan diri seperti itu ya. Nah ini perlu sekali untuk kemudian dikelola ya. Tujuannya adalah agar menjadikan potensi konflik yang muncul ataupun konflik yang terjadi itu tidak menghalangi pencapaian. Yang bisa kemudian menyatukan itu sebenarnya adalah tujuan.
Maka di sini penting seorang leader itu memiliki tujuan yang kemudian bisa membuat semua orang itu bersemangat untuk mencapainya. Nah, ini jadi pembelajaran bagi kita semuanya ya. Kalau kemudian arahnya sudah berbeda, ya tidak akan bisa yang namanya bersatu. Nah, di sini misalnya persaingan ada dijadikan kompetisi dengan tetap saling menghargai. Termasuk kemudian misalnya antara departemen satu dengan departemen yang satunya lagi. Ada yang mungkin merasa superior, ada yang mungkin merasa anak tirikan, ya, merasa subordinat. Nah, bagaimana kemudian bagian-bagian itu saling berkompetisi, bahwa masing-masing itu sebenarnya tujuannya adalah untuk mencapai tujuan dari organisasi melalui bidangnya masing-masing. Nah, di sini memang leader memiliki peranan yang luar biasa. Bagaimana bersikap adil, bagaimana kemudian memainkan dalam tanda kutip ya situasi yang ada itu menjadi kompetisi yang kemudian masing-masing bisa memunculkan potensinya, kemampuannya, skillnya, sehingga kemudian tercapai tujuan organisasi. Dan kalau itu di organisasi bisnis, akhirnya laba perusahaan tinggi dan itu balik lagi ke semua pihak ya, ke karyawan. Nah, model-modelnya seperti apa di dalam melakukan manajemen konflik ini? Sejumlah modelnya ya. Saya kira banyak sekali kalau kita cermati di literatur, ada banyak ya. Ini saya menggunakan materi yang saya bawakan ini dari manajemen konflik ya, dari Weni Puspita ya, manajemen konflik, satu pendekatan psikologi, komunikasi dan pendidikan, yang diterbitkan dipublish ya. Nah, ini barangkali sahabat-sahabat bertanya terkait konferensi, dan ada juga jurnal-jurnal ya yang saya gunakan, dan juga referensi-referensi yang ada, terutama untuk contoh-contohnya, untuk kasusnya itu saya gunakan referensi, baik itu berita-berita ataupun memang real yang ada di lapangan ya. Nah, ada model integratif, ada interaktif, ada model stimulasi, ada model distribusi, ada model pengurangan konflik, ada model inovatif. Nah, ini hanya sebagian saja, dan sebenarnya kalau kita belajar terkait manajemen konflik itu ada banyak sekali model-modelnya ya. Nah, untuk sahabat-sahabat barangkali ingin menambahkan, silahkan, nanti mungkin bisa di-share di kolom chat ya. Oke. Nah, berikutnya model interaktif. Model interaktif ini penyelesaian konflik dengan membentuk kesepakatan ya melalui proses negosiasi. Jadi ini integratif maksudnya. Bagaimana kemudian mengintegrasikan satu sama lain ataupun semua pihak ya, untuk kemudian bisa duduk bersama, terus kemudian melakukan negosiasi. Jadi kalau misalnya ada persoalan ya ketemu, kemudian diskusi ya, negosiasi kalau memang masing-masing punya keinginan, masing-masing punya kebutuhan ya. Sehingga tujuannya adalah membuat masing-masing pihak merasa mendapatkan keuntungan atau keseimbangan atau adil. Memang di sini tujuannya adalah untuk win-win solution umumnya ya, yang model integratif ini. Bagaimana kemudian bisa mengakomodasi kebutuhan masing-masing gitu ya. Terus kemudian membuat masing-masing pihak merasa ada keuntungan yang seimbang ataupun adil. Jadi bentuknya kemudian bisa saja konsensus ya. Apa sih kesepakatan bersamanya gitu, dan bisa konfrontasi pendapat, artinya memang disitu punya kesempatan masing-masing untuk mengungkapkan pendapatnya, argumentasinya gitu ya. Dan juga penggunaan tujuan lebih tinggi lagi. Kalau kemudian di organisasi, ya kemudian dipertemukan apa yang kemudian masing-masing inginkan sih, ya, apa yang masing-masing harapkan gitu. Dan kemudian disampaikan juga terkait tujuan yang lebih tinggi. Nah, kadang terjadi konflik itu karena masing-masing merasa atau stuck di bagiannya masing-masing gitu, sehingga sifatnya adalah semacam ya, kalau departemen dia hanya fokus di departemen saja. Ada tujuan yang lebih tinggi, yaitu tujuan organisasi. Nah, itu yang kemudian harus kemudian disadarkan ya. Kalau dalam konteks yang lebih luas lagi ya berarti tujuan bersamanya itu apa? Itu yang kemudian harus digaungkan. Nah, model berikutnya adalah model interaktif. Kalau tadi model integratif, bagaimana mengintegrasikan semuanya ya.
Kalau ini model interaktif, ini dilakukan dengan menghadirkan pihak ketiga untuk menjadi penengah atau mediasi. Kalau sebelumnya tadi memang kalau integratif itu masing-masing menyadari lalu kemudian datang ingin berdiskusi ya. Nah kalau kemudian stuck, nggak ada kemudian udah deadlock ya, ya model yang ketiga ini bisa menjadi semacam pilihan ya. Ketika kemudian masing-masing pihak tidak ketemu gitu ya, tidak ada win-win solutionnya, lalu kemudian menghadirkan pihak ketiga, siapa yang kira-kira dipercaya nih untuk kemudian menjadi penengah ya, menjadi mediasi. Nah, tetap yang dilakukan adalah modelnya dialog ya, dialog di tengah satu pihak hingga kemudian terjadi kesepakatan. Nah kalau sudah sampai sini mungkin nanti akan berkembang ya, mungkin akan bukan lagi win-win, bukan lagi musyawarah mufakat, tetapi mungkin sifatnya kalau ini sudah sifatnya negosiasi ya, untuk menang kalah seperti itu. Tapi pada prinsipnya ketika kemudian memang jadi seorang leader ataupun jadi penengah mesti adil ya, dan bisa memandu dan kemudian memiliki integritas. Integritas itu artinya memang dia komit ya, tidak kemudian memihak salah satu. Jadi memang komit untuk bisa berbuat adil, bisa memandu dengan baik ya, dan tentu tidak mudah untuk kemudian dipercaya jadi penengah atau mediasi ya. Nah, berikutnya lagi adalah model stimulasi. Nah, kalau itu kemudian di organisasi, kadang memang cara untuk kemudian mengelola konflik itu ya harus diberikan stimulasi. Bentuknya apa? Misalnya adalah ya dipacu aja kalau kemudian memang ini ada persaingan antar departemen satu dengan departemen lain, ya diminta untuk menunjukkan performance yang terbaik ya, karena demi mencapai tujuan kan, dan kemudian ada reward khusus, ada penghargaan khusus buat performance yang terbaik. Nah itu bagian dari model stimulasi ya, dan di dalam prosesnya tentu ada evaluasi, dan evaluasinya mesti sistematis. Artinya misalnya masing-masing diminta untuk menunjukkan performance terbaik ya, sekaligus dibuat saingan lah seperti itu. Di dalam menilai juga harus adil ya, harus ada sistemnya, harus jelas bagaimana nih gitu ya, penilaiannya, siapa yang kemudian menilai, dan kemudian memberikan motivasi. Di sini sifatnya adalah mendorong ya, dan kemudian ada standarnya, targetnya berapa, pencapaiannya masing-masing harus seperti apa gitu. Ya proses semuanya itu dilakukan lewat dialog ya, lewat dialog, karena memang untuk bagian dari proses mencegah konflik itu saluran komunikasi mesti dibuka, harus ada dialog. Kalau tidak nanti akan merasa bahwa salah satu pihak saya tidak diajak untuk bicara soal ini, nah, seperti itu ya. Sehingga musyawarah dan juga kalau perlu ada pihak ketiga ya, bisa kemudian masing-masing menyampaikan pendapat, oke. Tapi akhirnya pada akhirnya harus ada semacam kompromi ya, satu sama lain harus, intinya harus ada kesepakatan, harus mungkin ada hal-hal yang nggak disepakati, tetapi itu kemudian akan menjadi tidak begitu bernilai ketika masing-masing sudah sepakat bahwa ini nih untuk sementara, yang hal yang lain yang kemudian menjadi persoalan kita abaikan dulu, seperti itu ya. Nah, berikutnya ada model distribusi ya, atau distributif. Ini penyelesaian konflik dengan negosiasi. Kalau di sini memang tadi ya, kalau yang sebelumnya kompromi itu memang masih mungkin sama-sama ada yang nggak diuntungkan, tetapi juga ada hal sama yang kemudian jadi arah gitu ya, jadi tujuan yang kemudian masing-masing itu jadi keuntungan. Tapi kalau untuk model distributif ini, yang disebut dengan model distributif ini, ketika udah deadlock ya, dan kemudian pilihannya adalah win lose. Misalnya kita bisa bayangkan misalnya konflik yang kemudian melibatkan Sandra ya, itu hal yang umumnya adalah win-lose solution. Nggak ada yang namanya win-win solution umumnya. Karena misalnya orang nanti sahabat-sahabat juga bisa lihat kasus di mana ada penyanderaan gitu ya, terkait sama ya akhirnya satunya harus tegas ya, sampai kemudian terjadi
turun tangan ya. Artinya tidak bisa kemudian dibicarakan karena memang urusannya adalah istilahnya apa ya, orang yang meminta. Jadi kalau sandra itu berarti yang nyandra itu mau nggak mau harus penuhi ini ya, seperti itu ya. Dan kemudian sampai harus melibatkan keamanan. Nah ini dalam prosesnya ada yang kepentingan yang terbunuh, ada yang harus mengalah. Nah kalau kemudian memang tidak terjadi, yang kemudian yang merasa dia akan lose solution, merasakan kalah, ya akhirnya mencoba untuk melakukan tindakan bukan lagi sifatnya negosiasi, tapi yang mengarahnya mungkin ke arah ini ya, istilahnya apa ya? Ya kalau itu terkait sandra berarti semacam usaha untuk penyelamatan ya, turun militer. Nah itu terjadi karena kondisi ya. Nah tentu untuk model-model yang seperti ini, yang win-lose ini, yang upayanya cara-cara yang memang sudah upaya-upaya pembicaraan tidak selesai umumnya itu yang terjadi. Ya, andai pun kemudian ada diskusi, ya ada satu situasi di mana mungkin satunya harus mengalah, kalau enggak itu persoalan jadi enggak selesai-selesai. Nah, kalau di organisasi sebenarnya kalau di sini leader memiliki peranan yang penting ya, di mana dia bisa melihat misalnya konflik di departemen, di bagian-bagian, kalau memang dirasa harus dihadapkan pilihan antara salah satu, ya akhirnya harus memutuskan benar-benar mana yang paling signifikan, mana yang paling berpengaruh ya. Sehingga di sini mungkin ada yang kemudian ada yang lose solution, ada yang mungkin merasa dikalahkan, tapi karena demi kepentingan organisasi, kita bicara secara khusus di organisasi ya, nah itu hak dari seorang leader, dan di situ leader berhak untuk kemudian memutuskan ya, turun tangan. Nah, berikutnya adalah model pengurangan konflik. Upaya untuk menurunkan terjadinya konflik dengan meredam situasi pemicu terjadi konflik. Nah, ini kalau bisa memang seperti ini ya. Bagaimana kemudian berbagai upaya untuk melakukan yang bergeraknya di pencegahan, atau kemudian kalau memang sudah terjadi, ya gimana kemudian dampak di organisasi itu bisa berkurang. Misalnya departemen satu dengan departemen lain saling menyalahkan, ya, merasa bahwa masing-masing saling benar. Nah, bisa juga kemudian dicek secara lebih lanjut apakah memang salah mereka atau mungkin ada hal lain di luar kontrol dari kedua departemen. Ya, ini kasarannya itu menemukan musuh bersama ya. Jadi menemukan persoalan yang benar-benar kemudian jadi apa? Istilahnya yang jadi penyebabnya apa? Ya, kalau di levelnya lebih tinggi biasanya semacam mencari musuh bersama ya. Ini biasanya di dunia politik ataupun di levelnya yang negara ini umum dilakukan ya. Bagaimana kemudian untuk menyatukan lagi itu dicarikan semacam apa ya? Ya target bersama lah, seperti itu, tidak harus sifatnya musuh ya. Nah, bentuk yang dilakukan kegiatan bersama-sama atau adanya peraturan, mutasi jabatan, gabungan yang konflik atau forum dialog. Ini upaya-upaya yang dilakukan di dalam organisasi, bisa kemudian bahkan sampai dilebur, kemudian dimutasi, atau kemudian ada forum dialog secara rutin. Nah, ini model pengurangan konflik. Tapi saya ingatkan lagi, di bagian sebelumnya kita sudah membahas bahwa konflik dan kekerasan ya, berusaha untuk kemudian jangan sampai terjadi kekerasan ya, upayakan untuk kemudian dialog ya. Jadi karena apa? Karena kekerasan itu sebenarnya bukan jadi solusi, dia akan menimbulkan persoalan yang lain ya. Terus berikutnya model inovatif, upaya-upaya inovatif untuk menghindari terjadinya konflik ya. Bentuk yang bisa dilakukan pencegahan dengan membangun hubungan baik. Nah, kalau ini memang sifatnya preventif ya. Kalau sebelumnya dari kuratif, ini preventif, berupaya untuk kemudian jangan sampai terjadi konflik, karena konflik misalnya terjadi karena salah persepsi gitu. Sehingga yang dilakukan adalah bagaimana menjalin komunikasi yang baik, membangun kerjasama ya,
Ya, itu menjadi model-model inovatif untuk mencegah terjadinya konflik ya. Terus kemudian, nah ini perlu untuk kemudian juga diupayakan. Kalau di dalam perusahaan, salah satu kompetensinya kan building relationship ya, relationship building, bagaimana kemudian membangun hubungan ya, atau kemudian teamwork atau ya teamwork relation gitu. Nah itu yang dilakukan. Bagaimana kemudian satu sama lain itu merasa bahwa mereka adalah satu kesatuan, satunya supportnya satunya dan berikutnya. Ya, sehingga kemudian kerjasama itu perlu untuk dilakukan. Dengan juga selain kerjasama, kegiatan bersama, komunikasi ya. Nah, komunikasi untuk kemudian meminimalkan terjadinya konflik. Sehingga di sini nih sahabat-sahabat semuanya, bagaimana di awal masing-masing bagian itu tahu bagiannya, lalu kemudian mungkin ada hal-hal yang memang tidak bisa dilakukan sendiri, sehingga perlu diwadahi, didiskusikan, terus kemudian masing-masing sadar bahwa proses yang mereka lakukan, yang dilakukan oleh Departemen satu dan yang lain tidak lepas dari proses di departemen lain, tidak lepas dari kontribusi departemen lain, dan satu departemen dengan departemen yang lain pada dasarnya adalah customer ya, customer, sehingga kemudian bisa berupaya untuk memberikan yang terbaik. Nah ini di organisasi, saya kira sahabat-sahabat bisa elaborasi dalam konteks yang lebih luas lagi. Beberapa contoh tadi sudah juga saya sampaikan ya. Nah itu sahabat-sahabat semuanya, saya berharap nih sahabat-sahabat bisa mencermati ya pembahasan terkait manajemen konflik ini dari awal sampai video ini. Jangan sampai sepotong-sepotong dan mungkin menangkapnya jadi nggak pas gitu ya, sehingga kemudian memunculkan ada persoalan. Saya tidak berharap seperti itu ya, kan namanya kadang orang kalau nangkep informasi hanya sepotong-sepotong akhirnya tidak sepenuhnya dan menimbulkan ya miskomunikasi. Nah itu sahabat-sahabat semua terkait dengan manajemen konflik ya di organisasi. Tadi ada sejumlah model yang sudah saya paparkan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya. Sampai ketemu di video-video yang lain ya. Dan saya ingatkan untuk sahabat-sahabat silakan untuk support channel ini dengan like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.